Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS, dan seperti biasa saya akan mereview dan merekomendasikan dua tema khusus HyperOS yang barangkali dari kedua tema yang akan saya review pada kesempatan kali ini itu ada yang serak di hati kalian atau ada yang ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi kalian guys. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya mulai review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari aku Jun termasuk video ini jika tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk di rekomendasi tema yang pertama, dan kita mulai untuk di tampilan lock screen-nya. Nah, untuk di tampilan lock screen-nya seperti ini, tampilannya keren dengan nuansa dark dan kombinasi warna biru agak gelap gitu guys. Nah, di bagian atas itu ada widget jam, kemudian ada keterangan kalender, dan seperti album gitu guys, ada background-nya juga untuk di bagian widget jamnya ini dengan pemandangan malam seperti ini ya guys. Dan ada pepohonannya juga, ada ranting-rantingnya gitu di bagian gambar animasinya. Nah, di bagian bawah itu juga ada seperti album foto gitu. Kemudian ada gambar bulan. Selanjutnya di sini ada beberapa shortcut aplikasi seperti setelan atau setting, pesan, kemudian ada tema. Nah, di sini juga ada album seperti album foto dan ada gambarnya gitu. Dan di sini juga ada ya guys untuk di gambar-gambar pemandangannya gitu. Di sini ada indikator baterai, kemudian masih ada shortcut aplikasi di sini yakni telepon dan kamera. Untuk di bagian bawah ini ada seperti logo Windows gitu, tapi sayangnya di sini tidak bisa di tap ya guys. Seandainya bisa di tap akan lebih keren untuk di tampilan tema ini. Nah, di sisi kanannya itu ada keterangan kalender juga di sini, dan sepertinya juga ada indikator penghitung pesan yang masuk di bagian lock screen-nya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper, ini tampilan wallpaper seperti pemandangan langit malam hari gitu, dan ini bernuansa agak gradasi juga sih untuk di tampilannya. Nah, sepolosan aja di bagian wallpaper. Kemudian untuk di tampilan icon PK aplikasi itu secara bentuk berubah, tapi masih ada beberapa icon untuk di aplikasi sistem ataupun aplikasi pihak ketiga yang masih menggunakan icon standar, tapi sudah kebanyakan yang berubah dari standarnya guys. Nah, di sini juga ada penghitung pesannya yang berwarna merah. Kemudian untuk di bagian widget simple minimalis aja seperti ini. Ada keterangan jam, keterangan kalender, di bagian icon baterai dan sinyal. Ini tampilannya cukup simple dan minimalis aja. Berikut untuk di tampilan pusat kontrol yang masih bisa transparan seperti ini, meskipun untuk di icon-icon masih cukup standar aja. Berikut juga untuk di tampilan bar notifikasinya. Nah, kayaknya tema ini juga tembus ke aplikasi telepon bagi kalian yang menggunakan aplikasi telepon bawaan MIUI. Tapi di sini saya menggunakan aplikasi telepon dari Google, hanya bisa merubah di bagian warnanya saja guys. Sepertinya untuk di aplikasi bawaan Ori MIUI itu tampilannya bisa tembus di tema ini. Secara untuk di tampilan aplikasi pesan, nah di sini masih bisa tembus untuk di aplikasi pesannya seperti ini dengan nuansa yang transparan juga, bahkan tembus sampai ke halaman chatnya juga guys. Selanjutnya untuk di tampilan aplikasi setelan atau setting, di sini juga masih bisa tembus untuk di beberapa icon, meskipun masih ada beberapa icon juga yang masih menggunakan icon standar HyperOS guys. Dan kemungkinan untuk tema ini juga masih bisa support di MIUI 14 gitu. Oke, jika kalian tertarik atau jika kalian suka dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Bright Moon.
Ukurannya itu sekitar 7 MB aja, ukuran yang cukup smooth digunakan di smartphone kalian untuk nama desainer bernama si Chuang Hulian. Oke, dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema HyperOS yang kedua. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen rekomendasi tema HyperOS yang kedua ini. Nah, untuk tampilan lock screen-nya ini ada gambar wallpaper seorang boxer gitu guys, atau seorang petinju gitu. Nah, di sini buat kalian yang tahu dengan karakternya atau karakter dari wallpapernya bisa komen di bawah. Nah, di bagian atas itu ada widget jam berwarna putih dan ukurannya lumayan cukup besar. Di bagian bawahnya itu ada indikator ataupun keterangan kalender guys. Di bagian bawah itu ada shortcut center, kemudian ada shortcut aplikasi kamera, kemudian ada logo designer di bagian bawah sini guys, yang kedap-kedip gitu. Nah, tema ini sepertinya juga bisa untuk mengcustom di bagian wallpaper di menu kustomisasi tema. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya, dan buat kalian yang suka dengan tampilan warna merah untuk di tema HyperOS, tema ini kemungkinan cocok buat kalian guys. Nah, tampilan wallpapernya masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Selanjutnya untuk di tampilan icon pack aplikasi itu berubah untuk di beberapa aplikasi. Tapi beberapa aplikasi pihak ketiga masih menggunakan tampilan standar, tapi hanya di bagian ikonnya saja guys. Untuk dibentuk ini sudah bisa tembus dan sedikit bernuansa 3D gitu, atau ada efek embossnya gitu. Nah, kemudian untuk di tampilan dari widgetnya ini saya suka ada animasinya gitu ya guys, yang berputar, ada warna merahnya, ada warna hijau, ada warna biru. Kemudian di bagian widgetnya ini ada keterangan jam dan keterangan kalender. Pokoknya di bagian widgetnya itu live widget karena bisa bergerak seperti ini guys. Oke, kemudian untuk di tampilan icon baterai dan sinyal ini juga masih terlihat ada perubahan seperti ini guys, tidak standar-standar amat. Berikut untuk di tampilan volume slider yang masih bisa tembus di tema ini dengan style iOS. Kemudian di sini saya juga suka untuk di tampilan pusat kontrol atau control center HyperOS-nya sudah bisa tembus seperti ini dengan nuansa transparan, background yang ngeblur, serta icon-icon yang semuanya berubah dan berwarna merah jika kalian tap atau jika kalian aktifkan. Untuk di animation backnya sayangnya tidak ada perubahan, seandainya juga bisa berubah menjadi warna merah. Ini kelihatannya keren banget guys. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi yang tampilannya dark mode saja seperti ini. Nah, kemudian untuk tema ini bisa merubah untuk di aplikasi telepon yang saya gunakan, atau aplikasi Google bisa merubah untuk di bagian warnanya. Untuk di aplikasi pesan sayangnya tidak ada perubahan di tema ini, tapi untuk di tampilan aplikasi setelan ini masih bisa tembus. Icon-iconnya juga saya suka, simple berwarna merah seperti ini dan tampilannya seragam gitu, tapi masih ada satu icon saja yang masih menggunakan tampilan standar HyperOS guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Diego.4, ukurannya itu sekitar 24 MB aja. Untuk nama desainer bernama Easy54. Nah, tema ini dark mode only, jadi pastikan kalian aktifkan dark mode dulu sebelum kalian terapkan temanya. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk!